Saya lihat banyak sekali viewer yang tanya sama saya tentang bagaimana sih cara mengelola uang dan segala jenis pertanyaan tentang uang lainnya. Dan kenapa saya jarang bikin video tentang uang, meski video saya yang paling banyak ditonton itu membahas tentang uang. Jawabannya karena saya ini bukan ekonom, teman-teman. Jadi cukup sulit buat saya untuk menjelaskan tentang uang karena saya belajar tentang uang itu dari pengalaman. Sama seperti kebanyakan dari kalian, saya lahir di keluarga yang pas-pasan. Bapak saya hidup cuma dari gaji. Di keluarga saya orang pertama yang berbisnis dan kerja, bukan dengan bayaran gaji. Kita langsung masuk ke materi aja ya. Saya bikin sesederhana mungkin sehingga kalian nggak perlu menelan bahasa-bahasa berat ya. Pertama, kita bahas tentang cara mendapatkan uang. Ada hal yang harus kalian pahami, bahwa mencari uang dan membangun kekayaan itu dua hal yang berbeda. Nyari uang itu korelasinya dengan kecepatan. Banyak cara nyari uang dengan cepat. Tapi ya udah, karena cepat yang kamu dapatkan cuma uang aja, bukan kekayaan. Contohnya, apa Pak? Kamu nganggur, butuh uang. Kamu pinjem uang temenmu, masuk ke grup ojol di Facebook. Kalian cari orang yang nyewain akun ojol. Terus kalian ngojol. Kalau kalian langsung narik, 6 jam kemudian kalian udah punya uang, at least atau minimal, buat kalian makan. Tapi di sini kelemahannya. Karena kalian menukar tenaga untuk mencari uang, seandainya besok kalian sakit, naik motor pun gak bisa, ya udah kalian gak akan makan. Sama dengan kerja dan digaji, karena kalian nyari uang dengan bekerja dan digaji, seandainya kalian dipecat atau kena PHK, kalian gak bisa makan. Kalau kalian gak punya tabungan. Itu tadi konsep nyari uang. Sekarang kita bahas membangun kekayaan. Uang tadi korelasinya dengan kecepatan. Kalian lihat peluang, kalian langsung sikat, kalian langsung dapat uang. Membangun kekayaan itu korelasinya dengan waktu. Saya yakin kalian udah sering banget nonton influencer lain atau video lama saya membahas tentang sisihkan pendapatan, masukkan ke deposito, masukkan ke saham, beli properti, lalu properti yang disewakan, jadi kontrakan lah, jadi kos-kosan lah, jadi ruko dan sebagainya. Hal-hal yang saya sebutkan barusan itu benar teman-teman. Itu yang saya maksud sebagai membangun kekayaan. Intinya berinvestasi terus biarkan investasi itu compound atau menumpuk dan menikmati hasilnya ketika udah tua. Tapi saya baru sadar, mungkin nggak semua dari kalian itu familiar dengan berinvestasi dan nggak semua dari kalian juga mampu menyisihkan uang dengan gaji UMR kalian untuk beli properti. Karena ya harga properti sekarang kan gila-gilaan. Kalian kerja, nabung, sampai mati pun belum tentu bisa kebeli rumah yang bagus. Tapi, karena kondisi kita semua berbeda-beda, saya tidak bisa memberikan contoh konkret yang bisa kalian tiru untuk membangun kekayaan. Jadi, kita bahas dengan sebuah analogi aja, yaitu dengan mengibaratkan membangun kekayaan dengan menanam pohon mangga. Kalian besok menanam pohon mangga, kalian tanam, kalian siram, kalian kasih pupuk setiap bulan. Bulan pertama, kalian nggak akan dapat hasil. Tahun pertama pun masih nggak akan dapat hasil. Tahun kedua, tahun ketiga, sampai akhirnya di tahun keempat, atau bahkan mungkin tahun kelima, baru pohon mangga itu berbuah. Dan dia akan selalu berbuah minimal setahun sekali yang bisa kalian nikmati seumur hidup. Bahkan bisa kalian wariskan ke anak cucu kalian. Itu tadi adalah contoh simple, konsep membangun kekayaan. Sama seperti berinvestasi. Kalau kalian investasi di saham, kalian dapat dividen setahun sekali atau setahun 2 kali. Kalau kalian bangun kontrakan, mau kalian lagi sakit, lagi mudik, orang yang ngontrak itu harus selalu bayar sewa. Oke, tugas kalian mencoba berpikir, kira-kira di kondisi kalian sekarang, ide apa yang paling masuk akal yang bisa kalian lakukan sesuai dengan analogi menanam pohon mangga tadi. Itu tadi adalah tentang cari uang dan membangun kekayaan. Sekarang kita bahas tentang sebuah konsep, yaitu orang yang pegang uang, dia yang pegang kendali. Atau mungkin juga bisa, orang yang pegang aset, yang pegang kendali.
Saya kerja sebagai konsultan bisnis, alias orang nyewa otak saya untuk membantu mengelola bisnisnya. Karena dia yakin saya pintar dan jago dan bisa membuat bisnisnya lebih maju. Berarti sampai di sini seharusnya dia kan yakin ya sama semua hal yang saya omongin atau semua hal yang saya sarankan. Faktanya, cuman 20% aja atau mungkin kurang dari semua klien saya yang pasrah 100% untuk bisnisnya biar saya yang atur. Sisanya, mau saya ngomong sampai berbusa, menyodorkan data kenapa bisnisnya harus dibuat begini, harus dibuat begitu. Mau saya persuasi model apapun, mereka nggak mau. Akhirnya, saya cuma bisa memberikan wanti-wanti aja atau peringatan tentang resiko kalau mereka ke arah sana, bahayanya gimana. Dan membantu sebisa mungkin sesuai tuntutan pekerjaan saya. Akhirnya, kebanyakan dari klien saya, bisnisnya hancur dan uangnya hilang. Baru di kondisi yang udah susah bisnisnya, mereka pasrah ke saya. Oke, mungkin contoh yang saya berikan itu cukup berat ya. Kita cari contoh yang ringan. Kalian tahu nggak tentang abang-abang penjual nasi goreng, penjual bakso, siomay, dan sebagainya, yang gerobaknya itu didorong? Mereka dorong gerobak dari pagi sampai sore, dari sore sampai malam. Capek. Percaya nggak? Kebanyakan itu gerobaknya bukan punya dia, bukan punya pribadi. Gerobak itu biasanya punya juragan. Abang-abang ini, dia jual produknya mati-matian. Sehari katakanlah dapat 150.000. Bersih. Tapi dia harus setor ke juragannya katakanlah 50.000. Kalau dilihat sekilas, masih untung dong. Dia dapat 100, juragannya dapat 50.000. Tapi juragan itu punya 10 gerobak. 50 dikali 10 sama dengan 500.000. Dan dia nggak perlu ngapa-ngapain. Dia cuma di rumah, scroll TikTok dapat sehari 500.000. Itu tadi salah satu contoh ringan yang ada di sekitar kita. Oke, kita lanjut. Di dunia ini, dalam mencari uang, itu ada dua peran. Kalian mempekerjakan tenaga kalian, atau kalian mempekerjakan uang kalian. Dan juragan itu mengeluarkan modal untuk bikin gerobaknya dan mungkin juga resep. Alias dia yang ngasih kerja, pemberi kerja, bos. Jadi dia yang pegang kendali. Selama kita cuma mempekerjakan tenaga kita, maka selamanya nasib kita akan dikontrol oleh pemilik modal, alias bos kita. Makanya, mulai sekarang kalian harus tanamkan sebuah mindset. Kerja sekeras-kerasnya, uangnya dikumpulkan, sehingga suatu hari nanti pelan-pelan kalian bisa beli gerobak kalian sendiri. Supaya kita semua bisa bertransisi dari seorang pekerja menjadi owner atau menjadi bos. Saya pun gitu. Kadang kalau ada klien saya yang BU tiba-tiba butuh uang, saya beli bisnisnya, terus saya atur sendiri. Dan karena saya sudah punya ekosistem bisnis saya sendiri, bisnisnya pasti berkembang. Kita masuk ke poin ketiga. Karena ini poin yang sangat penting, kita bahas dua versi. Versi bahasa berat dan bahasa simpel. Poin ketiga itu tentang leverage. Saya belajar leverage pertama kali itu dari bukunya Rich Dad Poor Dad. Bukunya lumayan bagus kalau kalian mau baca. Kalian pasti pernah dengar yang namanya private equity atau perusahaan investasi. Saya juga mau bikin nanti kalau udah punya tim yang bagus. Oke, private equity cara kerjanya itu dengan mengandalkan leverage alias ngutang. Mungkin lebih tepatnya pakai modal orang lain. Mereka itu biasanya mengakuisisi atau membeli perusahaan orang lain, tapi mereka cuma bayar sepertiga aja. Sisanya, mereka ngutang bank. Hebatnya, jaminan dari utang bank itu ya perusahaan yang mau mereka beli. Jadi kalau perusahaannya rugi, bangkrut, ya udah disita bank. Mereka cuma rugi sepertiga dari nilai beli mereka. Tapi kalau untung, keuntungannya jadi punya mereka semua. Susah dipahami. Saya kasih contoh yang lebih mudah. Kalian ada rencana mau jual beli properti. Kalian udah ngincer nih, ada rumah harganya 1 miliar. Kalian beli rumah itu, cash 1 miliar. Tahun depannya kalian jual di harga 1,1 miliar. Kalian untung 100 juta, alias 10% dari modal kalian yang 1 miliar. Itu gambaran umumnya. Kalau kalian pakai leverage alias ngutang, kalian beli rumah yang sama, harganya 1 miliar. Modal kalian 200 juta, 800 jutanya kalian ngutang sama bank. Tahun depan kalian jual 1,1 M. Kalian untung 100 juta dari modal kalian
yang cuman 200 juta, alias kalian untung 50%. Masih belum paham? Saya kasih satu contoh yang sangat sederhana. Kamu kerja di pabrik tekstil, jadi tukang jahit. Kamu udah kerja di situ bertahun-tahun, skill jahitmu udah pro, udah jago. Kamu kepikiran buat beli mesin jahit sendiri, harganya 5 juta. Kamu gak ada uang, kamu ngutang ke bank, beli mesin jahit, buka jasa jahit di rumah, jahit seragam, jahit kebaya, atau apapun itu. Saya kurang tahu harganya berapa ya, tapi katakanlah kalian untung bersih 300.000 atau 200.000 aja. 100.000 kalian sisihkan untuk bayar cicilan ke bank setiap bulan sampai utangmu itu lunas. Ketika utangmu lunas, kamu udah nggak ada tanggungan. Penghasilan dari mesin jahit itu 200.000 atau 300.000 full buat kamu. Selama-lamanya, selama kamu masih bisa menjahit. Modal kalian nol karena kalian ngutang, kalian cuma punya skill aja, tapi kalian bisa mendapatkan 300.000 per orderan jahit. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi kalau kalian mau ngutang, ngutanglah buat hal yang menghasilkan, yang produktif. Kalau kalian ngutang buat beli HP bagus, apakah HP itu bisa menghasilkan 300.000 per hari? Mungkin bisa kalau kalian konten kreator ya. Saya memaklumi kalau ada yang ngutang buat makan, karena kondisi orang berbeda-beda ya. Tapi kalau kalian ngutang buat nonton konser, buat beli barang branded, tanpa tujuan yang jelas, saya rasa itu adalah keputusan yang bodoh. Kita lanjut ke poin keempat ya. Perbedaan antara cash flow dan aset atau ekuitas, dan cara untuk financially free. Poin ini khusus banget buat kalian yang berpenghasilan besar. 2 digit ke atas lah. Karena kalau saya nggak salah baca ya, gaji 9 juta itu udah masuk top 6% pendapatan pekerja di Indonesia. Dan 6% itu rata-rata orang tua. Kalau kalian masih muda, masih di bawah 30, punya penghasilan di atas 9 juta, kalian udah sangat hebat. Oke, cash flow itu aliran dana, perputaran uang. Selama cash flow kalian bagus, alias pengeluaran lebih kecil dari pendapatan, kalian akan tetap hidup, tetap survive. Jadi, buat kalian yang punya pendapatan besar, kalian jangan merasa kalian udah bebas secara finansial. Ingat, kalau kalian dipecat, matilah. Kalian gak akan ada pemasukan. Gajimu itu cash flow. Keuntungan kamu berdagang itu juga cash flow. Uang 300.000 yang kamu dapatkan dari mesin jahit tadi itu juga cash flow. Dan cash flow atau pemasukan itulah yang buat kita hidup. Yang bisa buat kita bebas secara finansial itu adalah aset atau ekuitas. Ekuitas itu apa, Pak? Ekuitas itu adalah nilai kepemilikan dari sebuah aset atau bisnis. Saya kasih contoh yang mudah dulu. Kalian lihat nih warung Madura yang jual sembako 24 jam itu biasanya. Untung profit hariannya katakanlah 200.000. Ini yang buat makan, buat kebutuhan pribadi pemiliknya. 200.000 itu yang dinamakan cash flow. Tapi tunggu dulu. 20 tahun yang lalu, orang Madura ini beli tanah di tempat itu 50 juta waktu daerah itu masih sepi. Sekarang pas udah rame, tanah itu harganya 1 miliar. Kenaikan dari 50 juta jadi 1 miliar itu yang dinamakan ekuitas. Orang itu dapat uang ratusan juta di luar pendapatan utamanya, yaitu jualan sembako. Contoh lain, kalian buka usaha ayam goreng. Enak nih ayam gorengnya, setiap hari kalian dapat uang, itu yang dinamakan cash flow. 3 tahun kemudian ayam gorengmu viral, rame, terus ada orang yang mau beli brand ayam gorengmu. Mas, brand ayam gorengmu saya beli ya. Katakanlah 1 miliar. Nah, 1 miliar itu adalah ekuitas. Kalian dapat uang atas kepemilikan brand ayam goreng itu. Contoh yang agak berat. Kalian tahu McDonald atau McD? McD itu bukan perusahaan fast food ya teman-teman. Dia ini perusahaan properti. Uang valuasi perusahaannya aja 96% dari properti. Jadi, dia beli tanah atau properti-properti strategis di seluruh dunia, terus properti itu dia sewakan ke orang yang mau buka franchise McD. Jualan burger itu cash flow buat bayar karyawan mereka, promosi dan sebagainya. Kekayaan mereka itu dari propertinya yang harganya akan terus naik setiap tahunnya. Oke, mayoritas dari kita semua seumur hidup itu mengejar cash flow.
kita pindah kerjaan sana-sini demi naik gaji 500 ribu. Kita lembur setiap hari biar dapat uang lemburan. Nggak apa-apa, itu namanya bertahan hidup. Tapi mulai sekarang kalian juga harus mikir, kira-kira sebagian dari cash flow kalian itu bisa kalian jadikan aset atau equity apa? Oke, kita lanjut ke poin selanjutnya. Poin 5 kalau nggak salah ya. Ini mulai berat ya, tapi saya harap kalian bisa paham. Kalau mau buka bisnis, beli aset, bangun equity, pastikan yang resiko kerugian dan keuntungannya itu tidak linear. Masyarakat kita, karena kita di Indonesia ya, itu pemikirannya masih kurang maju. Kita selalu beranggapan bahwa resiko dan keuntungan itu berjalan linear, alias sebanding. Kalau kita kerja 8 jam digaji 200 ribu, mau dapat 400 ribu, berarti harus kerja 16 jam. Investasi 100 ribu, berharap dapat return 100 ribu juga. Kalian harus ubah pemikiran ini. Kalau kalian mau ambil resiko, kunci angka kerugiannya di nominal tertentu. Tapi potensi keuntungannya unlimited atau tidak terbatas. Saya kasih contoh, pakai angka yang normal aja. Saya kemarin ada ajuan 5 proposal bisnis, katakanlah masing-masing minta dimodalin 1 miliar. Kalau saya ACC semua, berarti total uang yang saya keluarkan itu 5 miliar. Kalau 5 bisnis itu rugi, bangkrut, saya udah kunci total kerugian maksimal saya di 5 miliar. Lalu seandainya 3 tahun kemudian, bisnis pertama bangkrut, 1 miliar hilang. Bisnis kedua juga bangkrut, 1 miliar hilang lagi. Bisnis ketiga bisa balik modal nih, dapat 1 miliar. Bisnis keempat untung 10 kali, jadi 10 miliar. Bisnis kelima untung 100 kali, jadi 100 miliar. Total uang modal saya 5 miliar. 3 tahun kemudian jadi 111 miliar. Meski saya rugi total di 2 bisnis, dua-duanya bangkrut, tapi salah satu bisnis yang lain bisa untung sampai 100 kali. Itu tadi contoh yang berat, sekarang contoh gampang. Kamu lagi rebahan nih, gabut banget parah. Kamu lagi nganggur, kamu punya uang 1 juta. Karena kamu masih ikut orang tua, kamu nggak bingung makannya gimana, kamu juga nggak ngekos. Bahkan kalau kamu minta uang pun masih dikasih. Karena lamaran kerja nggak segera diterima, kamu iseng-iseng nih, jualan es teh di depan rumah. Beli bahan-bahan sama alatnya habis 500 ribu. Di sini, kalian udah kunci angka resiko terburuknya. Kalau nggak laku, es tehmu basi, kamu rugi 500 ribu. Nggak akan lebih dari itu. Tapi ternyata, es tehmu itu enak sekali. Sehari, kamu untung 50 ribu. Sebulan, jadi 1,5 juta. Bulan depannya, keuntungan per hari jadi 100 ribu. Sebulan, kalian dapat 3 juta. Sampai kamu bisa nabung 5 juta. Terus kamu tawarin ke temenmu yang nganggur. Biar dia buka usaha es teh dan kamu yang modalin. Sama, modal 500 ribu. 500 ribu, 10% dari uang 5 juta yang kamu punya. Kalau rugi, ya udah cuma 500 ribu aja. Itu tadi contoh simpelnya. Intinya, kalau kalian mau melakukan sesuatu yang beresiko, pastikan kalau gagal, kalian bisa menanggung kerugiannya. Dan jika untung, keuntungannya itu bisa mengubah hidup kalian. Begitu ya. Jadi, membangun kekayaan itu tujuannya bukan untuk selalu menang di setiap kesempatan atau resiko yang kita ambil. Karena mustahil, teman-teman. Kuncinya adalah ketika kamu salah mengambil keputusan, kamu cuma rugi sedikit aja. Tapi, jika keputusanmu itu benar, kamu dapat hasil yang sangat maksimal. Alias kalau bahasa umumnya, manajemen resiko. Poin selanjutnya, jangan mempertaruhkan hidupmu demi sebatang emas. Mungkin agak hiperbola ya, tapi maksudnya gini. Poin ini itu biasanya banyak memakan korban. Katakanlah, ada bapak-bapak. Dia kerja di pabrik 15 tahun. Dia nabung mati-matian 15 tahun. Kekumpul 50 juta. Cuman 50 juta. Bagi sebagian dari kita, 50 juta itu sangat kecil. Tapi, bagi bapak itu, 50 juta itu adalah tabungan hidupnya. Terus tiba-tiba ada temennya nawarin, "Pak, ini ada investasi ternak lele, lovebird, gelombang cinta, atau apapun itulah." Bapak ini tergiur. Dia melihat emas di situ. Diambillah semua tabungannya, 50 juta, terus dikasih ke temennya untuk modal investasi. Bulan pertama, lancar. Bulan kedua, temennya kabur atau bisnisnya bangkrut.
kerja kerasnya selama 15 tahun hilang dalam satu malam. Itu contoh untuk orang-orang yang menengah ke bawah. Saya kasih contoh yang baru aja kejadian di saya. Salah satu klien saya, suami istri, mereka ini sangat ketat, strict dalam mengatur keuangan keluarganya. Mereka juga melek bisnis dan investasi. Dan mereka punya tabungan yang banyak banget. Saya nggak bisa sebut nominal. Tapi yang jelas banyak banget. Pada suatu hari, salah satu sahabatnya itu menawari untuk membuka tambang bersama. Tambang timah. Waktu itu timah lagi bagus banget ya di Indonesia. Di atas kertas, ajakan investasi ini tuh masuk akal banget. Semua udah proper banget. Returnnya juga sangat tinggi. Mereka investasikan semua kekayaannya di sana. Tapi mereka nggak tahu. Temennya ini ternyata kriminal. Bukan karena uangnya dibawa lari, bukan. Tapi 2 atau 3 tahun yang lalu ya, PT Timah kan terdakwa korupsi ya sampai 200 T sekian. Dan karena itu juga industri timah di Indonesia itu jadi berantakan. Dan karena hal itulah uang mereka hilang. Jadi teman-teman, intinya kita tuh nggak boleh mempertaruhkan segalanya pada satu hal aja. Jangan serakah dan berharap pada keuntungan instan, meski potensinya itu gede banget. Setiap kita mau melangkah, kita harus selalu pastikan jika langkah kita itu salah, kita masih bisa kembali ke titik sebelumnya. Orang-orang kaya itu biasanya nggak serakah. Contohnya gimana Pak? Ada investasi risikonya katakanlah 50. Investasi itu ngasih keuntungan 10. Orang biasa pikirannya pasti gimana biar keuntungannya naik jadi 20, meskipun dia juga harus menaikkan risikonya jadi 100. Nah, orang kaya itu nggak gitu. Dia puas dengan keuntungan 10, yang ada di pikirannya gimana caranya dia nurunin resiko dari yang 50 jadi 40, lalu jadi 20, lalu jadi 10, dan lalu jadi 0. Oke, gitu ya. Nggak kerasa udah panjang banget ya videonya. Kita tutup dengan satu poin terakhir, yaitu all in. Loh, Pak, tadi Bapak bilang kalau kita jangan fokus di satu hal aja. Kita juga harus diversifikasi, alias bisnis atau investasi ke beberapa bidang. Tadi Bapak juga bilang kalau kita jangan menaruh semua yang kita punya pada satu hal. Kok sekarang Bapak malah nyuruh all in? Maksudnya gimana, Pak? Gini, tadi saya menjelaskan tentang diversifikasi dan pengalaman saya investasi ke 5 proposal bisnis. Terus saya memberikan contoh bapak-bapak dan klien saya yang mempertaruhkan tabungan hidup mereka. Apa kesamaan dua hal tadi? Baik saya sendiri, bapak-bapak yang kerja di pabrik, dan klien saya, kami bertiga itu tidak punya kontrol terhadap bisnis yang kami investasikan. Bisnis-bisnis itu dikelola oleh orang lain. Lalu, kapan kita harus all in? Ketika kita yang pegang kendali penuh pada suatu bisnis dan kita paham sama bisnis itu. Contohnya gimana Pak? Kita pakai analogi aja ya. Kalian lagi ngerantau, punya duit banyak. Kalian mau mudik, naik bis. Di bis itu kamu nggak kenal siapa-siapa. Kamu nggak kenal supirnya, kamu nggak kenal penumpang lain, kamu nggak kenal kondekturnya. Sedangkan kamu mudik bawa barang-barang berharga. Kamu bawa cash, kamu bawa HP, kamu bawa laptop, dan sebagainya. Kalau semua barang itu kalian taruh di satu tas, kalian ketiduran, nggak waspada, terus tas itu dicopet atau dicuri orang, selesai nasib kalian. Tapi kalian pinter, cash kalian taruh di dompet, HP kalian kantongin, laptop kalian taruh di tas kabin. Yang lain ada di koper di bagasi. Ini yang dinamakan diversifikasi. Kita menyebar uang kita ke beberapa tempat supaya ketika salah satunya hilang, kita masih punya uang yang lain. Dan diversifikasi itu kita lakukan agar kita bisa melindungi diri kita dari sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. Saya masih nggak paham, Pak. Maksudnya gimana sih, Pak? Oke, kamu kerja puluhan tahun. Yang kamu tahu itu cuma kerja. Kamu nggak ada waktu buat belajar bisnis, kamu nggak ada waktu buat belajar investasi. Tapi puluhan tahun kerja, kamu punya tabungan banyak. Lalu, kamu mencoba investasi. Investasi, itu kan kita menaruh uang kita di suatu tempat. Nggak kita kontrol. Contohnya tambang timah tadi ya. Yang nambang apakah klien saya? Bukan. Yang nambang temennya. Klien saya cuma ngasih uang aja dan berharap dapat untung.
Dan kalau kondisinya seperti ini, menaruh semua uang di situ adalah kebodohan. Kalau kita mau mempercayakan uang kita ke orang lain, kita kasih sebagian aja. Nah, kita baru all-in ketika kita yang pegang kendali dan kita paham sama apa yang kita lakukan. Contohnya gimana, Pak? Kamu punya suatu skill. Kita pakai contoh skill mekanik. Kamu paham mesin motor, kamu juga paham mesin mobil. Semua orang tahu kamu paham mesin motor dan mobil. Karena semua orang tahu ketika motor dan mobil mereka ada masalah, mereka minta tolongnya sama kamu. Tapi karena kamu nggak punya alat yang lengkap, kamu cuma bisa servis yang ringan-ringan aja. Meski kamu cuma servis yang ringan-ringan aja, alias belum maksimal, kamu udah dapat lumayan nih dari situ. Bodohnya, kalian lagi scroll-scroll TikTok, lihat ada orang bahas ternak murai, kayaknya masuk akal, kalian ikut buka. Padahal kalian nggak paham murai sama sekali, kalian pahamnya itu mesin. Terus ada tetangga kalian buka laundry, kalian buka laundry juga. Padahal kalian kalau setrika itu belepotan. Terus nggak lama kemudian, murai kalian mati semua, laundry kalian bangkrut karena jelek, jadi sepi. Kita balik ke topik ya. Kamu paham mesin, kamu bisa servis meski cuman yang ringan-ringan aja karena nggak punya alat yang lengkap. Meski belum maksimal, kamu bisa dapat uang lumayan dari situ. Dan ini adalah saatnya kamu untuk all-in. Kamu maksimalkan pendapatan yang lumayan itu. Belikan alat-alat yang lengkap. Kalau masih ada sisa, kalian sewa tempat yang proper. Dapat uang lagi, pekerjakan orang buat bantu kalian. Dan seterusnya. Kalian lakukan itu sampai bengkel kalian udah nggak ada lawan yang sepadan, alias bengkel kalian udah paling gede di sekitar situ. Gitu teman-teman. Kita all-in saat kita yang pegang kontrol. Dan kita paham sama apa yang kita lakukan. Oke teman-teman, itu tadi sedikit ilmu tentang uang yang bisa saya bagikan ke kalian. Saya tahu, pasti ada yang skeptis. Alah, itu cuma omonganmu aja pak. Kamu nggak tahu rasanya jadi kuli, jadi ojol, jadi buruh yang buat makan besok aja susah. Dengerin baik-baik teman-teman. Justru karena itu, karena kalian kerja kasar, kerja harian, dan nggak punya keistimewaan, kalian adalah orang-orang yang paling wajib ngerti tentang uang. Saya nggak akan bilang setelah nonton video ini besok atau tahun depan kalian akan sukses. Tapi minimal mulai hari ini kalian udah tahu uang itu aturan mainnya gimana. Satu langkah kecil hari ini dampaknya akan terasa sampai puluhan tahun kemudian. Oke, semoga kuliah kita hari ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe.